Hola, di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan KTKLH di dalam lab komputer. Sebelum kalian memasuki lab komputer, jangan lupa untuk meletakkan tas kalian ke dalam loker yang telah disediakan. Saat akan memasuki lab, biasakan untuk melepas sepatu dan jangan lupa ditata ya sepatunya. Yang paling penting, kita diwajibkan untuk menggunakan wear pack ketika akan memasuki lab komputer. Di dalam lab komputer, kita dilarang untuk membawa makanan, apapun itu makanannya. Biasakan untuk tidak tidur di dalam lab komputer. Posisi punggung yang baik adalah posisi punggung yang tegak, tidak ke kanan, ke kiri, terlalu bungkuk ke depan, ataupun terlalu bersandar ke belakang. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari KTKLH di dalam lab komputer. Gak ribet kan? Yang penting kita tuh harus safety dimanapun dan kapanpun kalian berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 1, yaitu kelompok stres kelas 10 RPA, ingin menjelaskan tentang arus listrik dan atom. Apa sih arus listrik itu? Arus listrik adalah aliran elektron dari atom ke atom yang terjadi pada sebuah penghantar dengan kecepatan dalam waktu tertentu. Timbulnya arus listrik dikarenakan adanya beda potensial pada kedua ujung penghantar yang terjadi karena mendapatkan suatu tenaga untuk mendorong elektron-elektron tersebut berpindah-pindah tempat. Rumusnya adalah R sama dengan E per I atau E sama dengan I kali R atau I sama dengan E per R. R adalah banyaknya hambatan listrik. I adalah banyaknya aliran arus listrik. Dan E adalah banyaknya tegangan listrik yang ada di dalam rangkaian tertutup. Macam-macam arus listrik. Ada dua ya. Yang pertama, arus searah atau biasa disebut direct current. Arus searah merupakan arus listrik yang nilainya tidak berubah, yaitu positif atau hanya negatif saja, dengan mempunyai nilai tetap atau konstan terhadap satuan waktu. Yang kedua, arus bolak-balik atau biasa disebut alternating current. Arus bolak-balik merupakan arus listrik yang memiliki arah arus yang berubah-ubah dengan bolak-balik. Selanjutnya ada atom. Atom adalah unsur kimia terkecil setelah nuklir yang dapat berdiri sendiri dan dapat bersenyawa dengan yang lain. Pengertian atom menurut beberapa ahli diantaranya adalah Leucippus dan Democritus. Menurut mereka, atom adalah bagian terkecil dari suatu materi yang tidak dapat dibagi lagi menjadi bagian-bagian tertentu. Atom adalah penyusun segala materi yang ada di dunia ini. Selanjutnya ada John Dalton. Menurutnya, atom adalah partikel terkecil daripada suatu zat yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi partikel yang lebih kecil melalui reaksi kimia biasa. Lalu ada Joseph John Thomson. Menurutnya, atom adalah sebuah bola yang bermuatan positif dan dikelilingi oleh elektron seperti kismis. Dan yang terakhir adalah Ernest Rutherford. Menurut ia, atom adalah partikel yang terdiri atas neutron dan proton serta dikelilingi oleh elektron. Teori-teori atom. Pertama, Dalton. Dalton adalah teori atom yang paling tua yang pernah dikemukakan oleh ilmuwan berkebangsaan Inggris, John Dalton pada tahun 1808. Ia menjelaskan bahwa atom merupakan suatu zat yang tidak dapat dibagi-bagi. Yang kedua, Thomson.
Pada tahun 1987, teori John Dalton tentang bentuk atom seperti bola biliar sudah dipatahkan dengan teori atom yang diciptakan oleh Joseph John Thomson. Ia telah menemukan yang namanya elektron yang saat ini dikenal dengan nama teori atom Thomson. Yang ketiga, Rutherford. Rutherford adalah fisikawan yang lahir di Selandia Baru, yang merupakan murid Joseph John Thomson. Dengan penelitian yang dilakukan oleh Rutherford, ia dapat menjawab semua kelemahan yang ada pada teori atom sebelumnya, yaitu teori atom Thomson. Dan yang terakhir adalah Bohr. Atom terdiri atas inti yang bermuatan positif, sedangkan elektron yang mengelilingi inti bergerak dalam lintasan-lintasan tertentu. Partikel-partikel dasar atom adalah elektron, proton, dan neutron. Elektron bermuatan negatif dan terletak mengelilingi. Proton bermuatan positif dan terletak di dalam inti. Sedangkan neutron tidak bermuatan di dalam inti. Nah, kan tadi sudah disebutkan macam-macam arus listrik. Jadi mari kita bahas lebih dalam yuk. Yang pertama adalah arus listrik DC. Arus listrik DC atau direct current adalah arus listrik searah. Pada awalnya, aliran arus pada listrik DC dikatakan mengalir pada ujung negatif. Semakin ke sini, pengamatan-pengamatan yang dilakukan oleh para ahli menunjukkan bahwa pada arus searah merupakan arus yang alirannya dari negatif menunjukkan kutub positif. Nah, aliran-aliran ini menyebabkan timbulnya lubang-lubang bermuatan positif yang terlihat mengalir dari positif ke negatif. Pemanfaatan listrik DC. Listrik DC biasanya digunakan oleh perangkat elektronika. Kebanyakan arus DC digunakan untuk keperluan beban elektronika. Contohnya adalah lampu LED, komputer, laptop, televisi, dan juga radio. Yang kedua adalah arus listrik AC. Arus listrik AC atau biasa disebut alternating current merupakan listrik yang besarnya dan arah arusnya selalu berubah-ubah dan bolak-balik. Arus listrik AC akan membentuk suatu gelombang yang dinamakan dengan gelombang sinus atau lebih lengkapnya sinusoida. Di Indonesia sendiri, listrik bolak-balik dipelihara dan berada di bawah naungan PLN. Indonesia menerapkan listrik bolak-balik dengan frekuensi 50 Hz. Pemanfaatan listrik AC. Contoh pemanfaatan energi listrik AC antara lain adalah mesin cuci, lampu, pompa air AC, pendingin ruangan, dan juga kompor listrik. Nah, proses arus listrik menuju laptop yaitu sebagai barang yang menggunakan listrik PLN, namun barang tersebut sebenarnya menggunakan listrik DC, contohnya saja laptop. Laptop menggunakan listrik DC. Listrik tersebut diperoleh dari adapter yang terdapat pada laptop tersebut. Jadi, saat Anda mengisi ulang baterai laptop dengan listrik PLN, maka adapter di dalam laptop akan berubah listrik AC menjadi DC. Nah, itulah penjelasan dari kami. Jika ada kurang atau salahnya, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.